Beliau mendapat keistimewaan dari Allah, mudah untuk bermimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang aneh, ini boleh percaya boleh tidak, tapi kita sebagai teman dekatnya kita percaya. Beliau selalu diingatkan oleh Rasulullah tentang umurnya. Wahai Mundir, umur kamu tinggal sekian tahun. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. Tanya tentang siapakah sosok Habib Munzir Al-Musa Ustaz, karena saya dulu sering mimpi beliau walaupun saya tidak pernah bertemu secara langsung. Katanya teman saya beliau adalah murid dari Habib Umar angkatan pertama Ustaz. Habibana Mundir, akhina wa sahibna, saudara kita dan teman kita. Alhamdulillah kita bersama beliau di Tarim, berangkat ke Tarim bersama-sama, tinggal di Tarim hampir 5 tahun bersama-sama. Memang Habibana Mundir mulai dari waktu belajar di Tarim, beliau ada kelebihan yang kita lihat ya. Wah, semuanya Masya Allah, putra-putra Habib Umar mempunyai kelebihan masing-masing. Habibana Mundir, beliau nampak sekali kebersihan hatinya. Itu yang pertama yang kita lihat. Kedua, yang paling menurut kita membuat beliau mendapatkan manfaat besar, sehingga kita lihat majelis Rasulullahnya menjadi majelis terbesar ketika beliau hidup di Indonesia ini. Kita lihat itu sebab ta'alluqnya, husnudzannya, cinta dan takdimnya kepada gurunya Sayyidi Habib Umar. Beliau begitu cinta, begitu ta'alluq, begitu taat dan takdim kepada Sayyidi Habib Umar, sehingga Allah beri keberkahan. Kalau kita lihat di Tarim waktu belajar, kita satu kelas dengan beliau, ada dari teman-teman kita yang lebih pandai dari Habib Mundir, lebih cerdas dari Habib Mundir, selalu banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita semua. Tapi ketika pulang, keberkahan Habib Mundir mengungguli mereka. Ini sebagai pelajaran bahwa keberkahan ilmu itu tergantung dengan cinta takdim kepada guru. Nah, kita lihat sendiri bagaimana Habib Mundir luar biasa. Di samping itu, beliau mendapat keistimewaan dari Allah, mudah untuk bermimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang aneh, ini boleh percaya boleh tidak, tapi kita sebagai teman dekatnya kita percaya. Beliau selalu diingatkan oleh Rasulullah tentang umurnya. Wahai Mundir, umur kamu tinggal sekian tahun. Kemudian gak lama mimpi lagi Nabi, Mundir, umur kamu tinggal sekian tahun. Terus seperti itu. Anda bayangkan ketika kita diberitahu kapan kita meninggal. Umur kamu tinggal sekian, umur kamu tinggal sekian. Insya Allah kalau siapapun akan semangat dia ibadah, karena dia tahu umurnya tinggal dikit. Nah, kita ini banyak lupa, malas ibadah, malas taat. Kenapa? Karena kita tidak yakin akan cepat meninggal. Kita mesti berangan-angan umur kita masih lama, sampai tua, sampai punya cucu, sampai di atas 60, 70 dan seterusnya. Yang kita lihat orang-orang tua-tua. Tapi Habibana Mundir selalu diingatkan oleh Nabi, umur kamu tinggal sekian tahun, umur kamu tinggal sekian tahun. Sampai kurang 1 tahun, umur kamu kurang 1 tahun Mundir. Kurang berapa bulan diingatkan lagi, umur kamu sekian, tinggal sekian bulan Mundir. Umur kamu, sehingga teman-teman kita memberi masukan kepada beliau waktu itu. Di kejayaan beliau, di mana semua orang mendekat, orang kaya, pejabat, bahkan SBY di zamannya hadir majelisnya beliau.
Diingatkan, wahai Habib Mundir, kamu perlu beli tanah, perlu punya pondok, artinya sekarang kamu ini dalam puncak kejayaan. Dan ini belum tentu terus seperti ini. Manfaatkan ini untuk membangun pondasi dakwah yang kuat, pondok ini dan itu. Apa kata beliau? Umur saya tinggal berapa bulan lagi. Sehingga beliau memberikan semua semangatnya untuk dakwah, cukup sebagai bentuk semangat yang hebat. Beliau membuat majelis setiap bulan di setiap kota, mulai Jakarta sampai Bali. Bahkan di Probolinggo pun beliau buat. Setiap kota beliau di situ membuat acara. Bermalam sehari bikin acara. Setiap pindah-pindah dari kota ke kota, sampai ke kota Bali. Sampai Pulau Bali. Semangat dakwah yang begitu hebat. Karena beliau lihat umurnya tinggal dikit. Ini ibarat beliau itu dikejar waktu udah. Sampai meninggal kurang sehari, 2 hari, 3 hari, beliau didatangi lagi oleh Nabi, kamu meninggal kurang 2-3 hari wahai Mundir. Sehingga beliau datang kepada teman kita, wa akhina wa habibana Quraisy, Baharun yang sekarang ada di Cirebon. Habib Quraisy yang cerita kepada kita, datang kepada saya Habib Mundir dan mengatakan bahwa Rasulullah ngomong umur besok lusa saya meninggal. Habib Quraisy ini, Habib Mundir ini gurau, apa serius. Hasil sampai ada ucapan Habib Mundir tanya, besok Mundir kamu meninggal. Kapan ya Rasulullah? Ba'dal zuhur atau ba'dal asar? Disebutkan waktunya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar. Orang yang tahu kapan dia meninggal, dia akan mempersiapkan diri. Ini menunjukkan kebersihan hati beliau ya. Dan di samping itu beliau banyak kena musibah, terutama penyakit di badannya. Mulai di Tarim, beliau punya penyakit sesak. Untung enggak sekarang divonis corona sudah. Beliau punya penyakit sesak dan sering sekali tidak sadar. Setelah pulang pun beliau banyak terkena penyakit, hampir divonis lumpuh. Alhasil musibah secara badan beliau sabar, dan musibah masyarakat, banyak orang yang memfitnah beliau. Yang kita lihat hanya hal-hal yang indah, tapi di sana banyak yang memfitnah beliau dan kita tahu sendiri. Tapi beliau tetap berjalan sampai berjumpa dengan Tuhannya. Mudah-mudahan semua amalnya diterima oleh Allah. Dan kalau kita mau jujur, hampir semua majelis yang makmur di Indonesia ini meniru dan berkah majelis Rasulullah Nabi Mundir. Beliaulah yang membuat satu majelis besar yang pertama yang kita tahu. Mudah-mudahan Allah menerima semua amalnya dan mudah-mudahan kita bisa meniru dan mentauladani beliau. Amin ya rabbal alamin.